Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, para pendengar Radio Ismail dimanapun antum berada, yang saat ini sedang menyimak kajian malam muhasabah malam, yang setiap Selasa malam kita hadir membahas tentang kehidupan kita sehari-hari berkelutan dengan riba. Namun sebelumnya narasumber ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulangnya atau telah wafatnya orang tua kami, saudara kita yaitu Bapak Haji Jajang Sudrajat bin Ismail, owner daripada Radio Ismail ya. Mudah-mudahan amal-amal beliau semuanya di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmatinya dan meninggikannya derajat beliau dan menempatkan di sisinya yang paling baik. Amin ya mujibah syailin. Ikhwafillah rahimahullah, di muhasabah malam hari ini narasumber akan bawakan musibah akibat riba. Apakah harus? Ini kalau kita singkat marah, bisa juga murka ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ikhwafillah rahimakumullah, di bulan Januari ini saja musibah itu yang sudah kita dengar bersama dan kita lihat juga bersama, baik di media online maupun media televisi ya. Di mana kita dapati longsor di Sumedang, pesawat Sriwijaya Air jatuh, ulama-ulama banyak yang wafat, gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, Gunung Semeru meletus, ini masih terus berlangsung ya. Gempa di Lampung, banyak sekali yang mungkin ikhwafillah dengarkan, di mana juga di Manado ada gelombang tinggi yang terjang tempat parkir, mall ya, di mana warga panik ya karena air laut yang meluap. Ini bisa kita lihat beberapa informasi tentang posisi ada 8 rumah nelayan dihantam juga ombak yang begitu tinggi. Itu daerah Jambi ya, di daerah Tanjung Jabung Timur. 9 desa dan penghubung antar kecamatan terendam banjir. Di daerah Sidoarjo, yaitu tepatnya di Porong, Jawa Timur, itu jalan raya juga terputus ya, jalan penghubung antar kecamatan juga terendam banjir. Ini TV One yang menyampaikannya. Di Cirebon kita juga dengar terendam banjir juga. Jadi Masya Allah, ini betul-betul apa yang kita rasakan saat ini, kita bisa sebutkan Indonesia berduka. Tapi bagaimana kacamata iman melihatnya? Karena insya Allah sebagai seorang yang beriman, kita akan ucapkan di awal adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Saat terjadi gempa atau bencana seperti gerhana, angin ribut, banjir, karena setiap orang bersegera untuk apa? Diminta untuk segera bertobat. Ini kasih sayang Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon keselamatannya. Kita berharap
muhasabah ini untuk mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah dari sisa umur ini untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang lalu. Karena orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Dan kita sebagai seorang mukmin jangan cepat-cepat untuk menghukumi ketika melihat saudara kita saat ini masih bermaksiat kepada Allah. Kita bisa lihat begitu banyak yang bisa kita rasakan saat ini. COVID-19 belum juga berlalu, masih terus berlangsung. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama Allah angkat penyakit tersebut tanpa meninggalkan bekas. Karena apa? Karena kita disadarkan dengan musibah-musibah yang terus silih berganti, yang datang tidak kita duga-duga. Sekejap mata, harta yang kita himpun dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun hilang sekejap. Maka bagi saudara-saudaraku, ikhwafillah rahimakumullah, yang kehidupan hari-harinya mengejar harta dunia, maka cepat-cepatlah untuk kembali mengingat Allah. Yakinkan bahwa rezeki kita sudah dijamin Allah. Dan ini perlu diketahui kenapa musibah ini terjadi. Apakah ini Allah murka? Karena ada dua kondisi yang bisa kita dapatkan informasi kita sebagai seorang hamba apabila melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, larangan-larangan yang kita lakukan, perintah-perintah yang kita abaikan, maka tanpa kita sadari lagi kita akan menerima akibat dari perlakuan itu. Apa musibah yang akan datang? Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ma zahara fi qaum ar-riba wa zina ila akhalu bi anfusihim iqaballahi azza wajal." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, tidaklah satu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah. Azab dari Allah. Ini yang perlu ikhwafillah ketahui bersama. Karena di hadis yang lain bahwa riba ini pengundang azab. Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan bagi pelaku riba. Riba adalah salah satu dari 11 dosa yang disegerakan azabnya. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW berkata, jika zina dan riba telah tampak pada suatu daerah, maka penduduknya menghalalkan azab, musibah Allah turun atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan disuaikan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 1859. Karena riba ini adalah perbuatan dosa besar, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Ikhwafillah, untuk kita muhasabah di malam hari ini. Kita tidak bisa melihat yang besar. Kita lihat dari diri kita yang kecil. Kalau kita lihat yang besar, kita akan selalu berkata, tuh lihat, Indonesia saja masih terus berhutang dengan riba. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita umatnya, bangsanya, dari yang kecil tidak terlepas daripada riba. Dan mungkin juga di kesempatan yang berbahagia ini juga, kita bersama-sama mendoakan agar bangsa ini terbebas daripada riba. Karena dampaknya sudah bisa kita ketahui bersama. Dan Allah balas pelaku riba itu saat di dunia dan di akhirat. Dan riba itu salah satu pengundang azab, pengundang musibah. Allah akan hancurkan. Kehidupan kita akan selalu gelisah,
orang pelaku riba itu akan rakus. Tidak pernah cukup. Lihat saja pelaku korupsi itu. Gak ada yang orang miskin. Mereka orang yang sudah dianggap punya status sosial, kaya di tengah masyarakat, berada di tengah masyarakat, tapi mereka masih tetap korupsi. Mereka punya fasilitas, mereka punya jabatan, tapi mereka masih tetap melakukan korupsi. Karena ini dampak daripada riba, rakus, dan selalu merasa kurang, tidak akan pernah cukup. Beda dengan orang-orang yang beriman, yang mendapatkan rezeki yang halal, dia akan merasa cukup, qanaah. Allahu Akbar. Nah, berapa orang yang merasakan cukup? Berapa orang yang merasakan qanaah? Di bangsa yang besar ini, Bank Syariah hadir di tengah-tengah bangsa ini. 29 tahun yang lalu, tepatnya 92. Sekarang 2021. Sudah 29 tahun yang lalu. Hadir Bank Syariah. Tapi yang hadir di Bank Syariah baru berapa persen porsinya terhadap perbankan nasional? Baru 6,18%. Artinya masih pelaku riba di bangsa ini masih 93%. 82% pelaku riba. Mayoritas muslim. Dan ironisnya lagi, kaum muslimin, kita bisa lihat informasi yang terjadi saat ini. Dari data statistik yang ada, di mana kita bisa dapatkan perbedaan yang sangat menyolok. Di mana bank ribawi, indeks inklusi keuangan 2016 ke 2019 dibandingkan. Itu 2016 65,6%. 2019-nya 75,28. Ada peningkatan membeli produk-produk bank ribawi. 5 aja karena indeks literasinya juga meningkat. Dampak dari literasi. Di mana 29,5% menjadi 37,72%. Jadi dampaknya bersama. Ketika punya pengetahuan tentang produk-produk, mereka membeli produknya. Itu kondisi perbankan riba. Sementara di perbankan syariah, indeks inklusi keuangan 2019, di mana indeks inklusi keuangan 2016 11,10%. Sementara 2019 turun 2 digit menjadi 9,10%. Jadi produk yang dibeli oleh masyarakat justru turun. Anehnya, indeks literasinya meningkat dari 8,10% menjadi 8,93%. Ada peningkatan 0,83%. Namun dampak yang terjadi peningkatan 0,83% ini menyebabkan mereka tidak membeli produk bank syariah. Ada apa? Kita tidak ada. Mencoba untuk melihat di sini. Jangan-jangan musibah yang terjadi ini karena tangan kita, karena ulah kita sendiri. Kita nggak ada yang tahu. Semua kita tahu. Kita ingin mengembangkan. Masyarakat ikut juga memberikan literasi dengan membentuk komunitas-komunitas, menyebarkan informasi tentang riba. Dan ini menjadi muhasabah kita bersama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak pernah mau untuk tahu. Karena kita hampir sebagian besar sering ikut-ikutan. Kebanyakan kita nggak enakan. Padahal Allah sudah kabarkan. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh kalau kita nggak punya ilmu. Nggak boleh yang namanya ikut-ikutan. Karena semua apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Dan sebagian besar ketika saya hadir di tengah umat,
Seringkali. Karena ini perintah dari atasan. Maka dari itu kesempatan yang berbahagia ini, mari kita semua melihat, mengkoreksi diri kita. Sampai sejauh mana kita ingin memperbaiki diri kita. Yang akan berdampak kepada bangsa ini. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini kajian muhasabah di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, Bahagia Bersama Al-Quran. Kita melanjutkan lagi musibah akibat riba, apakah harus? Karena ketika musibah kita selalu berpikir buruk. Apapun kondisi, harusnya kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini kasih sayang Allah. Ketika musibah itu terjadi, jelas semua itu atas izin Allah. Kerusakan di darat, di laut, semua. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran. Di surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 41. Setelah ayat riba yang pertama, Allah memberitahu kabar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jahrul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika kita memperhatikan dan ditafsir Al-Muyassar, kita bisa dapatkan informasi bahwa kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, seperti kekeringan, ya, banjir gitu, tanah longsor, sedikitnya curah hujan, serta banyaknya penyakit dan wabah yang belum berhenti sampai detik ini, itu disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Agar Allah menimpakan hukuman sebagian perbuatan yang mereka lakukan itu di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Lalu keadaan dan urusan mereka menjadi baik. Ini kalau kita mau melihat ayat ini, Masya Allah. Karena mereka yang melakukan riba, itu ketika nanti dibangkitkan seperti orang gila. Dan mereka akan kekal dalam neraka. Karena riba ini merupakan perantara untuk menjajah negeri muslim. Ini riba untuk menjajah negeri muslim. Oleh karena terdapat pepatah apa? Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah. Kita pun telah mengetahui bagaimana riba yang nampak dan dampak yang ditimbulkannya telah merajalela dan menguasai beberapa negeri kaum muslimin. Karena memakan riba merupakan sebab yang akan menghalangi suatu masyarakat dari berbagai kebaikan. Lihat, kita akan melakukan kebaikan saat ini sudah sangat berat, sangat sulit. Ya. Ini pernah terjadi orang-orang Yahudi yang dikabarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabil zulmi minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhilat lahum wa bisaddihim an sabilillahil katsira wa azhimur riba wa qatlahum wa qadnuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhumul azaban alima. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang tadinya baik, yang dahulunya baik, dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia, hati-hati, yang banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, disebabkan mereka memakan riba, jelas disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil, kami telah menjadikan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang sangat pedih. Ihwafillah rahimahullah.
Mari kita muhasabah pada malam hari ini. Apakah itu sudah terjadi di negeri kita? Apakah ini sedang terjadi di negeri kita? Karena tadi dilihat informasi tentang inklusi keuangan konvensional meningkatnya luar biasa. Literasinya Masya Allah naik semua untuk bermaksiat kepada Allah. Sementara untuk mengetahui informasi tentang syariah peningkatannya sangat sedikit, 0, sementara apa? Yang belanja, yang menggunakan produk bank syariah justru turun. Justru turun ketika mereka mengetahui tentang ilmunya, tentang akadnya. Justru kita nggak malu. Yang bersiap teriak tentang bank syariah tidak syariah tapi rekeningnya bank riba. Yang dikritisi bank syariah tapi kita rekeningnya bank riba. Padahal Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran, Allah akan musnahkan. Ya mahaqullahu riba. Allah akan musnahkan riba. Wa yurbis shadaqat. Lihat, ketika musibah-musibah yang saat ini terjadi, apa yang meningkat? Apa yang subur? Donasi. Kaum muslimin mudah untuk berdonasi. Ketika apa? Ketika musibah terjadi. Ini ayat Al-Baqarah 276. Terpikir kita. Sedihnya lagi ketika donasi diminta untuk bermaksiat kepada Allah karena rekeningnya rekening bank riba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita muhasabah. Kembali kita kepada Al-Quran wa fillah. Ketika musibah ini terjadi, apa yang ada kabar dalam Al-Quran? Yuk kita lihat, yuk kita baca pelan-pelan, yuk kita baca artinya, yuk kita baca tafsirnya. Kita ikutin apa yang sudah dikabarkan oleh para ulama. Ini ada musibah. Ini Allah sayang. Bukan Allah benci, Allah sayang. Agar kita kembali. Agar kita kembali melakukan ketaatan kita kepada Allah. Mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Ittiba kepada Rasul. Tapi apa yang terjadi? Maraknya praktik riba. Ini menandakan, ini menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama kaum muslimin. Kita nggak mau. Karena apa? Seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih, rela pergi kepada keuangan ribawi. Kenapa? Ketika datang ke bank syariah ditolak. Dianggapnya darurat. Padahal ketika bank syariah tidak memberikan, harusnya kita berpikir, kenapa bank syariah tidak mau bekerja sama dengan kita? Kita introspeksi diri, kita muhasabah, bukan lari ke bank riba. Karena bank syariah itu penuh dengan kasih sayang, tidak ingin menghancurkan. Tapi karena hawa nafsu, kita pergi kembali bermaksiat kepada Allah. Kita terjerumus lagi ke dalam riba, yang tadinya katanya mau tobat. Kalau kita tobat, apa yang terjadi? Tetap kita di jalan Allah. Jangan kembali. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita malam hari ini. Iwafillah. Kita sadari. Apakah kita masih pelaku riba? Ataukah kita masih mendakwakan bank ribawi? Yang tanpa kita sadari. Yang kita anggap kita hanya sebagai apa? Hanya transfer saja. Hanya untuk bisnis saja. Perantara, hati-hati. Kan bunganya sudah dicoret. Hati-hati. Iwafillah. Tanpa sadar kita melanggar. Tanpa sadar kita masih bermaksiat kepada Allah. Ini yang tidak kita sadari. Mari kita, ketika ada saudara kita yang dalam kesulitan, dalam kondisi apapun, kalau kita tidak bisa membantu, berilah dia jalan keluar, berilah nasihat untuk tidak kembali lagi ke tempat riba, untuk tidak kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Berikan informasi, berita gembira, rasa sabar. Dunia cuma sebentar.
Yakinkan rezeki akan mencari kita. Kuatkan rasa optimis kepada saudara muslim kita. Sebentar kondisi ini, ikhwafillah. Karena itu semua hampir yang saya dapatkan informasi itu ujung-ujungnya konsumtif. Ujungnya konsumtif. Bukan untuk makan. Kalau untuk makan cukup. Bergaya kapitalis. Dia rela untuk membantu orang bermaksiat kepada Allah. Padahal perintahnya menjaga diri kita jangan sampai bermaksiat. Coba kita kembali. Jangan sampai kita membebani diri kita untuk kepentingan orang lain. Harusnya kita menjaga diri kita. Mementingkan orang lain itu kita betul. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lain. Tapi bukan bermaksiat kepada Allah. Ingat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. 1 dirham riba yang diperoleh seseorang dari transaksi riba. Sedangkan mereka mengetahui itu lebih besar dan buruk dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 5 nomor 225. Syekh Muhammad Nasruddin Albani mengatakan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat sahihain. Lihat silsilah al-hadis as-sahihan jilid 2 garing 29 nomor 1033. Syekh Su'aib al-Arnaud berkata dalam catatan kaki Syahrus Sunnah karya Al-Baghawi jilid 2 garing 55 sahihul isnad. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kepada antum sekalian. Musibah saat ini masih terus berlangsung. Kita masih diberikan sisa umur. Yuk kita bersama-sama, jangan hakimin orang lain. Kita lihat diri kita masing-masing. Apa yang terjadi pada diri kita hari ini? Pekerjaan kita halal iwakfillah. Pekerjaan kita halal. Saya berbaik sangka kepada antum sekalian. Yang antum lakukan pekerjaan halal. Tapi sedihnya, antum diminta untuk menempatkan rekening antum, terima gaji antum, upah antum di tempat riba. Dan antum mau di kesempatan yang berbahagia ini. Di muhasabah ini. Mari kita lihat, kalau kita masih punya rekening saat ini, punya rekening di tempat riba, punya rekening di perbankan riba, tutup. Karena kita takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan ini bisa meredah musibah-musibah ini. Sehingga kita kembali semua kepada ketaatan kita kepada Allah. Ini antum sebarkan kepada saudara-saudara antum agar bisa mendengar musibah ini karena diri kita. Karena diri kita masih sebagian besar kaum muslimin melakukan riba. Ini terbaca dari statistik yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. Itu per 30 Juni 2020. Porsi bank syariah masih sangat kecil. Kita nggak usah lihat orang lain, yuk kita lihat diri kita masing-masing. Lihat kantong-kantong kita. Di situ adakah dompet kita? Dilihat di dompet kita, ada nggak kartu-kartu plastik bank ribawi? ATM-nya, kartu kreditnya, kartu debitnya. Masih adakah bank-bank riba yang ada di kantong kita? Mulai malam ini. Kita tidak tahu 1 detik ke depan kita masih hidup ikhwafillah. Jangan sampai kita tidak punya niat untuk mengguntingnya, untuk menutupnya rekening kita yang ada di tempat riba. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan ada penyesalan di hari kemudian nanti. Karena semua transaksi kita yang ada di tempat riba, di perbankan riba, itu bisa dilakukan semua di perbankan syariah. Dan sebentar lagi 1 Februari insya Allah 2021 akan hadir bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia. Hasil merger 3 bank syariah, BRI Syariah, BSM dan BNI Syariah. Mudah-mudahan bank besar ini bisa memberikan keraguan-keraguan umat terhadap bank syariah.
baik modalnya, baik teknologinya, baik menjaga kesyariahannya. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang akan hadir di perbankan syariah tersebut, yang akan mengenakodainya, yang akan ada di dalamnya untuk membawa perahu besar ini, adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang takut dengan azab Allah, bukan tergiur dengan fasilitas dunia. Kita harus berbaik sangka kepada mereka. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpilih, dan bisa membawa bangsa Indonesia meyakini ada bank syariah di Indonesia yang besar, yang teknologinya canggih, yang produk-produknya semua bisa dilakukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjaga akad-akad syariahnya tidak melanggar, dan semua yang diinginkan sesuai dengan syariat bisa diamalkan, bisa diakomodir, sehingga masyarakat percaya, yakin, dan kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini, agar kita semua yang saat ini masih ada di tempat riba, maka bersegeralah untuk menutup rekening-rekening antum sekalian, hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita tahu musibah itu harusnya tidak perlu terjadi kalau kita selalu ingat kepada Allah. Kalaupun itu terjadi atas izin Allah, karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Karena kita tidak pernah tahu, kita selalu berburuk sangka. Maka kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, Masya Allah, ya. Karena itulah, ihwabillah rahimakullah, agar supaya kita semua kembali kepada jalan Allah, kita berbaik sangka kepada Allah apapun yang dilakukan, karena Allah sayang, agar kita diminta untuk segera bertobat kepada Allah, istighfar kita. Karena kalau Allah sayang, kita selalu disenggolnya, ya, untuk apa? Untuk kita kembali diingatkan, kita tertidur diingatkan. Jadi berbaik sangka kepada Allah itulah yang paling utama. Jangan sampai kita berburuk sangka apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan antum sekalian bisa muhasabah dan jangan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hijrah karena kita takut dengan azab Allah. Kita hijrah karena kita takut dengan azab Allah. Ya, mudah-mudahan ihwabillah rahimakumullah, jelas ya tanda-tanda Allah sayang sama kita, ya. Jadi kita tidak perlu sedih ya ketika terjadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah bukan dari tangan mereka, bisa juga dari tangan kita, ya. Kita berikan berita gembira karena Allah sayang sama mereka. Ketika mereka dipanggil oleh Allah pada saat terjadinya musibah, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Mereka insya Allah ditempatkan Allah di jannah. Insya Allah. Kalau dia merasa kesakitan, ya, mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan Allah sembuhkan segera, insya Allah. Ya, karena Allah yang menyembuhkan. Bersamaan dengan itu, makanya diminta mereka untuk sabar, dan kita akan diminta untuk saling ta'awun. Ketika ada kehilangan akan diganti oleh Allah. Ketika dia susah, mudah-mudahan akan dilapangkan oleh Allah. Diberi penderitaan akan dia ingat selalu kepada Allah. Makanya kita ingat apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, ya, ulama besar, ya, terkait amal dia katakan kepada kita, tiada yang pernah kusesali, tiada yang pernah kusesali selain keadaan di mana matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Mudah-mudahan ini nasihat yang bisa memberikan penyujukan kepada kita semua, agar kita terus berintrospeksi, muhasabah diri. Ketika umur kita berkurang, apakah amal kita bertambah? Kalau tidak, rugi itu namanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu muhasabah yang mendalam,
agar sisa umur kita ini kembali di jalan Allah. Wallahu alam, kita kembali ke studio. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Saya menabung di tempat riba saat ini, dan saya menabung ini tidak mengambil bunganya, hanya untuk transfer saja. Apakah saya menabung di tempat riba ini tidak terkena dampak riba? Begitu ya? Tanpa mengambil bunganya, karena bunganya dicoret, gitulah kira-kira ya. Karena dia tahu itu ya, kalau ada bunga riba. Nah, karena bunga itu bertambah uang, neraka ganjaran amalnya. Nah, dia nggak mau. Ya, jadi dia cuma nabung hanya untuk transfer. Nah, hanya untuk transfer, jadi transaksi saja. Sementara bunganya tidak dia ambil karena dia tahu itu riba. Apakah hamba Allah ini menabung tidak terkena riba? Bagaimana jawabannya? Tunggu setelah yang tenang-tenang saja ya. Jadi ihwafillah rahimahullah. Taib, ini banyak sekali pertanyaan ini muncul hampir di setiap kota ya, hampir di setiap kota atau setiap saya memberikan penjelasan atau menjelaskan tentang riba di bank konvensional, di bank syariah, pertanyaan ini selalu muncul. Ya, terkena riba enggak? Enggak, ketika bunganya dicoret. Dia enggak ada riba di sana. Ya. Tapi dia enggak sadar. Dia tidak kena riba untuk dia nabung di sana karena bunganya dicoret. Dia enggak ada riba di sana. Tapi dia adalah orang yang membantu membesarkan riba. Jadi lebih besar lagi dosanya. Ya, karena yang dilanggarnya ayat Quran. Al-Maidah ayat 2. Yang dibolehkan tuh kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi nggak boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Nah, ketika kita membuka rekening di bank riba, sementara di tempat kita, di lokasi kita ada bank syariah, dan kita tahu bank riba, kita mengetahui, kenapa nggak kita buka di bank syariah? Ada apa? Karena kalau kita nanti transfer ada biaya. Ini godaan. Ini godaan ihwafillah. Ya, jadi yang dilanggar ayat Quran justru di sini ya. Jadi dia kalau tadi bunga itu memang transaksinya tidak ada riba, tapi dia orang tanpa sadar ya. Ini saya kasih tahu hari ini bahwa beliau hamba Allah ini adalah orang yang membantu membesarkan riba. Pertama, dari mana datangnya? Uang yang disimpan. Uang yang disimpan itulah bank ribawi untuk membesarkan ribanya. Sudah tuh bunga yang harusnya diberikan, dikeluarkan bank tidak jadi. Jadi malah 2 kali. Jadi bunganya tadi itu malah untuk besarkan riba lagi. Karena tidak keluar kepada hamba Allah tadi yang nggak mau tadi kan. Karena ada sebagian ustadz malah justru bunganya ambil. Nanti dia besarin ya gitu kan. Nah, taruh ke lembaga atau untuk urusan-urusan yang sosial. Padahal dia dapat itu riba kalau diberikan kepada orang-orang lain itu uangnya nggak riba. Ya, bisa dimanfaatkan ya. Jadi namun demikian yang harus saya nasihatin kepada hamba Allah ini segera tutup. Istighfar. Mudah-mudahan malam hari ini terbuka pencerahannya ya. Karena semua transaksi kita yang ada di perbankan riba untuk transfer itu bisa dilakukan di bank syariah. Mari kita kaum muslimin membesarkan bank syariah. Apapun kondisi saat ini bank syariahnya. Kalau ada yang belum sempurna, yuk kita sama-sama bareng-bareng kita sempurnakan. Ini bank kebanggaan kita kaum muslimin. Jangan ragukan mereka. Kita dorong mereka. Orang-orang yang hadir di bank syariah.
Kita sebagai kaum muslimin membesarkan, siapa lagi yang akan membesarkan kalau bukan kita? Maka dari itu hamba Allah yang bertanya, maka mudah-mudahan dosa antum diampuni Allah. Tutup, pasang niat, tutup rekening antum yang ada di tempat riba. Ya, besok hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Wallahu a'lam.